Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya, Ibnu Fajria, akan menjelaskan mengenai etika dan kecemasan belajar matematika. Dosen pengampu Ibu Santi Asyifa Al-Mutahharoh, MPD yang saya hormati. Untuk yang pertama yaitu pengertian etika dan kode etika profesi. Kata etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Greek, ethos, sikap batin manusia. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan karakter, atau dalam bahasa Indonesia yakni watak atau kepribadian. Kak Bertens menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dimaknai dalam 3 arti, yakni yang pertama, makna etika dalam artian nilai dan norma moral yang dapat dijadikan pedoman seorang atau sekelompok orang dalam mengontrol perilakunya. Contoh, etika suku Indian, etika agama Buddha, dan etika agama Protestan. Yang kedua, yaitu etika dalam artian kumpulan asas-asas atau aturan nilai-nilai moral. Contohnya, kode etika dalam suatu profesi. Yang ketiga, dan yang terakhir yaitu etika sebagai ilmu yang berisikan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa etika adalah susila arti kebiasaan atau tingkah laku tentang perbuatan yang baik dan buruk serta berdasarkan dengan norma-norma maupun kaidah dalam kehidupan masyarakat. Untuk pengertian kode etika profesi itu sendiri adalah prinsip atau pedoman yang bertujuan untuk membantu para guru profesional melakukan pekerjaan dengan komitmen, dedikasi, ketulusan, kejujuran, dan integritas. Selanjutnya itu tujuan utama dari rumusan etika adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam menjelaskan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga merupakan salah satu standar etika. Karena memang guru ini merupakan penyedia layanan bagi masyarakat. Para masyarakat atau ibu sendiri sangat mengharapkan bahwa anak-anaknya memiliki sikap yang baik. Untuk yang kedua yaitu membantu para pakar atau ahli atau para profesional dalam membuat keputusan apa yang harus dipilih dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan. Tentunya proses pengajaran guru kepada siswa ini diharapkan pada suatu saat nanti ketika seorang siswa telah beranjak dewasa, mereka dapat bijak dalam menghadapi masalah. Untuk yang ketiga yaitu untuk mempertahankan reputasi para profesional merupakan tujuan dari standar etika. Bahwa etika profesi guru tersendiri itu untuk mempertahankan nama baik seorang gurunya di hadapan masyarakat, juga pada bertanggung jawab terhadap lembaga sekolahnya. Yang selanjutnya itu dalam hal mengawasi setiap perilaku dan integritas dari para tenaga profesi. Selanjutnya adalah standar etika juga dapat dikatakan gambaran dan menjadi harapan dari komunitasnya yang dapat menjadikan jaminan terlaksananya kode etika tersebut dan setiap pelaksanaan. Standar etika yang menjadi gambaran dan harapan moral komunitas. Hal itu dapat menjadi jaminan bahwa setiap anggota profesi mematuhi kitab undang-undang kode etik dan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk poin yang G yaitu menjelaskan integritas dan kejujuran dari tenaga ahli profesi merupakan hal yang mendasar dalam standar etika. Untuk yang terakhir itu kode etika profesi bukan halnya dengan aturan hukum. Sanksi akan diterima ketika para ahli profesi didapati melanggar kode etik profesi. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian kepribadian dan kompetensi kepribadian. Kepribadian sendiri merupakan sesuatu yang menjadi keunikan pada diri seorang yang menjadi ciri khas seseorang untuk membedakan satu dengan yang lain. Kepribadian ini juga merupakan kecenderungan seseorang ketika melakukan sesuatu seperti tingkah laku, perasaan, berpikir, dan lain sebagainya.
sering berpendapat bahwa pendidikan merupakan secara keseluruhan kehidupan individu yang unik, bertahan dalam dirinya, serta memperoleh pengalaman. Ada 4 kompetisi yang harus guru miliki menurut Undang-Undang Nomor 14 Pasal 10 Ayat 1 Tahun 2005, yaitu terdiri dari yang pertama kompetisi kepribadian, kompetisi pedagogi, kompetisi sosial, serta yang terakhir kompetisi profesional. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bahasan kecemasan belajar matematika. Pengertian kecemasan belajar matematika. Crow and Crow mengemukakan bahwa kecemasan adalah suatu kondisi kurang menyenangkan yang dialami oleh individu yang dapat mempengaruhi keadaan fisiknya. Senada dengan yang dikemukakan oleh Crow and Crow, menurut Suharjono, kecemasan adalah manifestasi dari gejala-gejala atau gangguan psikologi seperti gemetar, banyak keringat, mual, sakit kepala, sering buang air, palpitasi, atau debaran atau berdebar-debar. Sedangkan menurut Ratus, kecemasan didefinisikan sebagai keadaan psikologi yang ditandai oleh adanya tekanan, ketakutan, kegalauan, dan ancaman yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya, sementara itu, menurut Zakia Derajat, kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur aduk yang terjadi ketika individu sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dalam pertentangan batin atau konflik. Maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan belajar matematika merupakan bentuk perasaan seseorang, baik berupa perasaan takut, tegang, ataupun cemas yang dalam menghadapi persoalan matematika atau dalam melaksanakan pelajaran matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkannya. Gejala kecemasan. Menurut Dacey, dalam mengenali gejala kecemasan dapat ditinjau melalui 3 komponen. Yang pertama, komponen psikologi, yang kedua komponen fisiologi, dan yang ketiga komponen sosial. Komponen psikologi ini berupa kegelisahan, kegugupan, tegang, cemas, rasa tidak aman, takut, dan cepat terkejut. Sedangkan menurut komponen fisiologi berupa jantung berdebar, keringat dingin pada telapak tangan, tekanan darah tinggi, mudah emosi, respon kulit terhadap aliran galvanis, lalu berkurang, gerakan peristaltik bertambah, gejala somatik atau fisik, gejala somatik atau fisik, gejala respiratori, yang terakhir adalah gejala gastrointestinal, dan juga gejala urogenital. Untuk komponen sosial merupakan sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh individu dan lingkungannya. Perilaku ini dapat berupa tingkah laku, sikap, dan gangguan tidur. Untuk penyebab ketakutan anak terhadap belajar matematika, yaitu yang pertama, matematika sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah merupakan cabang ilmu yang spesifik. Yang kedua, yaitu persepsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa matematika itu sulit telah terkooptasi sebagai pikiran anak. Yang ketiga, pelajaran matematika yang monoton, guru cenderung represif, membuat anak tertekan. Yang terakhir itu tuntutan untuk mendapat nilai yang baik dalam pelajaran matematika oleh orang tua dan guru. Solusinya untuk mengatasi kecemasan itu, yang pertama adalah memberikan penjelasan rasional pada siswanya mengapa mereka harus belajar matematika. Yang kedua yaitu menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Guru dapat memberikan latihan-latihan soal yang relatif mudah sehingga mereka bisa mengerjakan soal tersebut. Yang ketiga, menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika dengan cara memberikan contoh-contoh yang sederhana sampai dengan yang kompleks tentang kegunaan matematika. Yang keempat itu pembelajaran matematika dengan berbagai metode yang bisa mengakomodir berbagai model belajar siswa. Yang kelima, tidak mengutamakan
tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika. Yang keenam, pada saat pembelajaran matematika, jadikan kelas matematika menjadi kelas yang menyenangkan dan nyaman. Yang ketujuh, yaitu pada saat bertemu dengan siswa dimanapun, jangan segan untuk menyisipkan pembicaraan yang menyangkut tentang pembelajaran matematika kepada mereka. Yang kedelapan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa untuk memutuskan kesuksesan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.